Baik, suara saya bisa terdengar ya Bu ya? Sangat sempurna, suaranya suara seorang host TV yang Oke. sangat profesional. Hetiva yang baik hati dan baru mampir dari kampung saya di Sumatera Utara. Bapak-bapak yang sekali lagi tidak ada ibu-ibunya pada hari ini, terima kasih atas paparannya dan kontribusi pemikirannya untuk Panja Peta Jalan. To the point, mungkin ini banyak saya arahkan kepada bapak-bapak yang ada di Kemendikbud sebagai mitra kerja kami, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kepada para bapak-bapak yang hadir dari kementerian lain. Tentunya kita hadir di sini bukan hanya untuk bicara tentang kualitatif, mengisi lapangan pekerjaan dan mengisi kekosongan semata, bukan hanya mengisi kebutuhan industri yang seringkali dikendalikan oleh market driven ya, kebutuhan market seperti apa. Tapi kita di sini untuk membimbing, mengarahkan generasi muda kita untuk bisa menjadi pelopor, ya pendobrak kalau bahasa Pak Nizam tadi sebagai unicorn ya. Saya bisa merasakan begitu besar kebanggaan kita seperti yang disampaikan Pak Nizam di mana di Asia Tenggara dari 10 besar unicorn kita 5 diantaranya. Dalam konteks ini tentunya tadi saya mendengarkan betul Pak Wikan juga terkait dengan apa namanya passion yang tadi digarisbawahi oleh Ibu Ketua. Saya justru mau lebih detail lagi terkait dengan passion, bagaimana supaya anak didik kita, baik itu yang berpendidikan vokasi, sejak mereka SMP sebelum mereka memilih mana, dan juga anak-anak kuliah, mungkin ketika mereka di SMA, mereka bisa dibantu untuk menemukan minat dan bakat mereka. Minat dan bakat ini lebih detail lagi daripada passion. Orang kalau punya minat, bakatnya tidak diasah, itu nggak ada artinya. Seperti saya, Bu Hetiva, pengen jadi penyanyi, tapi nggak pernah mengasah bakat, nggak jadi penyanyinya. Tapi kalau punya bakat, tapi tidak punya minat, itu jadi kayak mesin juga. Contohnya, saya 4 kali diganjar sebagai penyiar terbaik di Indonesia, tapi saya sebenarnya tidak punya minat jadi penyiar. Gitu ya. Jadi setelah itu ya berhenti aja, nggak kangen juga jadi penyiar. Jadi minat dan bakat ini adalah sesuatu kualitatif yang kita juga harus pikirkan bersama, pemerintah dan juga DPR juga harus memikirkan bersama. Jadi kalau kita punya tools assessment, alat untuk assessment, ya, insya Allah anak-anak kita itu tidak mengerti arahnya mau kemana. Dan guru-guru serta dosen juga mengetahui potensi dari anak-anak ini. Andaikan guru dan dosen mereka memegang ya hasil dari asesmen minat dan bakat dari anak didiknya, guru SMK, guru SMA, dosen yang ada di kampus dan lain sebagainya, mereka bisa bantu untuk merealisasikan impian ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kita bukan hanya mengisi keinginan market. Tadi dari Kemenaker kan menyampaikan bagaimana apa namanya kurikulum disesuaikan dengan keinginan market. Saya juga tidak setuju dengan hal itu. Tapi saya justru ingin anak-anak kita jadi pelopor, pencipta, ya bukan hanya pengekor, bukan hanya pelapor atau follower. Nah, dalam konteks ini, kalau tadi digambarkan contoh tentang unicorn, saya yakin itu karena minat dan bakatnya ketemu. Bukan hanya karena untuk mengisi lapangan pekerjaan, bukan hanya karena sekedar market driven, keinginan market dari supply side dan dari demand side seperti tentu untuk mewujudkan ini, saya ingin melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Nizam tadi terkait kampus Merdeka, agar segera take off, agar segera realisasi. Saya sudah banyak berdiskusi dengan kalangan kampus, termasuk juga dengan para mahasiswa. Menurut saya ini adalah resep yang mendekati sempurna, ya bagaimana anak-anak itu juga berkolaborasi dan dengan sektor industri dan mereka mendapat kesempatan untuk magang selama kalau nggak salah beberapa semester. Itu bagus sekali. Jadi tidak hanya pro forma saja, yang penting pernah magang, tapi bagaimana kampus Merdeka ini segera direalisasikan. Kenapa? Menurut saya kampus justru perkawinan dari sadar atau tidak sadar dari kalangan demand side. Dan Prof pergi ke kampus-kampus dan mencari solusi apa sebenarnya yang terjadi, saya melihat kampus justru menjadi salah satu solusinya. Untuk itu saya mendorong agar kampus Merdeka ini, Pak Nizam, segera direalisasikan agar kita melihat manfaatnya 3, 4, atau 5 tahun ke depan. Saya rasa itu Bu Hetiva yang bisa saya dalami dan kontribusikan dalam panja ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra.
Silakan ya, mungkin 2 menit lah. Mohon maaf, terpaksa disingkat sekali. Silakan Mas Fikran. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak semua. Sungguh merupakan masukan, arahan, dan bimbingan yang signifikan. Ini sudah saya catat semuanya. Masih ada beberapa lembar. Baik, beberapa poin yang bisa kami sampaikan, tidak semuanya. Jadi yang pertama, kita sepakat bahwa start from the end itu penting. Link and match itu harus start from the end, apa yang menjadi kebutuhan industri dan dunia kerja, masa kini dan masa depan, serta juga mempertimbangkan aspek kewirausahaan. Tapi di sisi lain, jangan sampai kita hanya 100% disetir oleh mekanisme industri, karena juga ada value yang tadi disampaikan Prof. Maliki tadi mengenai paradoks tadi, mengenai value kehidupan, sehingga menjadi apa yang menjadi makna dia untuk belajar dan bekerja. Dan konsep berikutnya adalah start from the end itu benar-benar harus berfokus pada jalan keluar masalah, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk menjawab start from the end, sepakat sekali tadi sudah dikritik oleh banyak juga bahwa betul soft skill, karakter, dan literasi itu adalah yang diinginkan oleh dunia kerja dan juga dunia wirausaha. Hard skill itu akan mudah nanti dikembangkan ketika soft skill, karakter, dan literasinya kuat. Poin berikutnya, untuk menciptakan soft skill karakter yang start from the end, maka mau nggak mau adalah kurikulum SMK, kurikulum vokasi itu harus diperbaiki. Saat ini guru-guru vokasi, guru-guru SMK, dosen vokasi, kurikulum itu dianggap masih terlalu akademik dan hard skill. Dan cenderung untuk tidak fleksibel dan tidak adaptif. Nah, ini harus dirombak. Mengingat juga dengan perkembangan otomasi, teknologi 4.0 akan ada banyak pekerjaan yang menjadi hilang karena otomasi. Nah, ini perlu ada kontemplasi kembali mengenai start from the end, karakter, serta apa yang ingin kita ciptakan. Kemudian link and match, ini poin berikutnya. Link and match itu tidak hanya dengan industri besar, tapi bisa industri menengah, kecil, UMKM, Pemda, NGO, dan bahkan local wisdom. Ini akan sangat terkontekstualisasi, beda tempat, beda tantangan. Jadi link and match itu tidak harus dengan industri besar. Karena mungkin di Indonesia Timur tidak sebanyak di Batam industri besarnya. Itu poin yang berikutnya. Kemudian ada poin berikutnya lagi, yaitu harus ada satu kolaborasi lintas kementerian yang konkret, karena ternyata vokasi ini sangat luar biasa sekali digarap oleh banyak sekali kementerian. Serta link and match itu bukan hanya MOU, tetapi ada tadi yang kami usulkan ada 9 paket itu tadi. Next, poin berikutnya adalah guru. Guru dan cara mengajar. Memang guru ini menjadi tantangan, kami harus berkolaborasi dengan Dirjen GTK untuk pemenuhan guru, tetapi juga kualitas guru mengajar, bagaimana memperkuat soft skill dan karakter, kalau gurunya masih mengajarkan hard skill, berat juga. Tadi ada filosofi dari Bu Agustina, bahwa mengajar itu bukan mengisi dan menjejali, tetapi mengempower anak-anak kita untuk mampu mengisi dirinya sesuai tantangan dan konteks kehidupan dia di masa kini dan masa depan. Karena tantangan itu akan terus berkembang, ilmu pengetahuan akan berkembang, teknologi berkembang. Kalau kita menguasai satu teknologi di masa kini, mungkin 5 tahun lagi sudah tidak up to date. Nah, disitulah sebenarnya kemampuan untuk belajar. Learning skill itu menjadi penting. Nah, guru itu juga menjadi tantangan. Kemudian aspek berikutnya adalah input. Input ini tadi, kalau tidak memiliki passion, ditambah dengan Pak Putra tadi passion, minat, dan bakat, nah ini menjadi penting sekali. Maka tidak hanya rebranding vokasi, tetapi juga ada edukasi yang masif terhadap anak SD, SMP, dan terutama orang tuanya. Sehingga nanti memilih vokasi itu, inputnya itu sudah punya gairah dan passion dan minat. Jadi mirip menikah dengan cinta. Kalau menikah tanpa cinta itu nanti belajarnya itu ya separuh-separuh. Saya nggak tahu rasanya karena kawin paksa namanya Pak Wikan. Namanya kawin paksa. Kawin paksa. Jadi ketika Mas nanti Wikan nggak tahu rasanya kawin paksa dia. Enggak. Dia mau lanjutkan. Jadi ketika nanti guru itu memfilosofikan anak itu untuk mengisi dirinya, mampu mengisi dirinya sesuai passion dan gairahnya, kalau dia tidak memilih vokasi dengan niat, gairah, dan minat bakat, itu menjadi berat.
Kemudian aspek berikutnya adalah pemerataan. Kami sepakat sekali pemerataan ini harus terjadi dan oleh karena itu program-program penguatan dari Dirjen Diksi dan seluruh dirjen yang terkait itu harus memperdulikan afirmasi. Sehingga training guru, training kepala sekolah, training leadership, training mindset itu harus kepala sekolah se-Indonesia. Dan yang di-empower dulu adalah manusianya sehingga dia akan mampu berdikari, tanpa hibah pun mereka akan berkembang. Tapi hibah infrastruktur tetap harus terafirmasi merata. Kami sepakat, sehingga tadi harapannya untuk melihat inovasi itu terjadi di seluruh Indonesia, negeri dan swasta, insya Allah akan terjadi. Tapi saya informasikan, tadi 2 mesin CNC itu yang menciptakan semuanya SMK swasta kebetulan. SMK Mikael, ATMI, serta SMK Warga, itu swasta semua. Kalau batik yang saya pakai ini batik SMK 3 Pati, ya, ini saya pakai terus ini untuk promosi batik SMK. Insya Allah nanti pemerataan akan terjadi. Kemudian aspek berikutnya adalah piramida dunia kerja. Kami sepakat harus ada proporsi yang pas dulu antara vokasi dan akademik ya. Tapi memang kalau kita melihat piramida dunia kerja memang lebih banyak yang doers daripada yang memikir tentunya. Nanti kami akan pastikan. Kemudian untuk memes ini betul sekali untuk degree memang masih sulit, tetapi yang depan itu degree sudah bisa. Kalau mes yang terakhir itu yang multi exit-nya itu yang masih agak susah. Tetapi insya Allah dengan RPL, memes itu akan lebih smooth. Ya. Kita sudah mempraktekkan multi entry untuk pendidikan tinggi sudah kita praktekkan, dengan RPL juga sudah kita praktekkan. Nah nanti dengan sertifikasi kompetensi, termasuk kursus dan pelatihan, itu mesnya juga bisa lebih lancar. Kemudian dari kementerian yang lain tadi saya catat dari Menaker, kami sepakat Pak untuk balai pelatihan BLK itu bisa dikolaborasikan dengan politeknik, bisa dikolaborasikan dengan kampus vokasi untuk SMK D2 jalur cepat atau fast track. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita mengkolaborasikan SMK dengan politeknik plus BLK mungkin, itu akan menaikkan APK dengan sendirinya. Karena mahasiswa D2 itu akan naik lebih signifikan tanpa harus kita capek-capek atau mahal-mahal membuka politeknik atau kampus baru. Jadi SMK dengan politeknik dan juga dengan balai besar dan juga dengan BLK, kalau ini dikolaborasikan, ini bisa menciptakan SMK D2. Karena D2 itu kami merancang 3 semester, yang 2 semester akhir itu magang dual sistem di industri, sehingga infrastruktur pendidikan itu tidak terlalu tinggi dibutuhkan untuk D2 ini. Insya Allah ini akan menambah APK lebih signifikan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir ini ada forum pengarah vokasi. Kami sampaikan, kami sudah mendirikan forum pengarah vokasi yang terdiri dari pimpinan Kadin, Apindo, FHCI, kawasan industri nasional, dan sebagainya. Di level kementerian, di level Diksi. Sudah ada 50 pimpinan-pimpinan ini yang menjadi steering board atau dewan advisor ke kami. Demikian Bu Hetiva, perkenankan saya tutup dengan pantun. Cantik nian isi terkasih, cukup sekian, terima kasih. Nanti akan kami sampaikan file presentasi kami.